Kembali bersama Fauzi dari Medan. Selamat pagi semuanya. Pak Dwi, jangan tinggalkan saya, Pak. Kita bincang-bincang pagi di sini di akhir pekan dan di akhir bulan. Iya, memang Mau di kemana, Pak? iya, iya, masih di sini, Pak. Iya. Ini dari Inggris memang agak dua hal yang sekilas kita lihat dari angka warna merah dari second estimate dan warna hijau dari pre-elimination business investment membuat satu raba-raba ya atau dugaan kira-kira ke mana ini datanya sebenarnya. Apalagi ditambah dari Amerika Serikat, unemployment claims-nya bertambah, kemudian pending homes-nya malah bagus ya. Pending homes-nya ini rumah second ya yang sebenarnya agak bertambah baik. Kemudian data crude oil inventories, nah ini di total-total kalau kita tabulasi datanya ada yang bagus, ada negatif, akan membuat sedikit kebingungan dari beberapa traders. Oleh karena itu kita akan mencoba memberikan sebuah gambaran supaya Anda nggak bingung lihat fundamental data. Mari kita tinggalkan dulu mix data yang terjadi di satu pekan terakhir ini dan di hari Kamis kemarin. Kita langsung lihat dulu apa yang terjadi di dolar indeks. Ya, tepat berada di koreksi 61,8% di angka indeks 98 saya kira. Kemungkinan untuk pattern dan formasi seperti ini akan membentuk continuous pelemahan dolar indeks, tentunya jika didukung dengan penguatan atau kenaikan tingkat suku bunga di rencananya tahun ini gitu Pak Dwi ya. Nah ini adalah estimasi saya. Oleh karena itu penguatan dolar sejak dari angka 93 indeks ini memberikan efek pelemahan dari mata uang lain secara umum. Namun di akhir pekan ini saya kira cukup untuk penguatan US dollar dengan data teknikal yang mendukung koreksi sementara di 61,8 di angka 98 indeks. Kemungkinan untuk pattern berikutnya ada pelemahan untuk jangka pendek di 38,2% di Fibonacci. Yaitu barangkali Pak Dwi sepekan terakhir ini dari pergerakan dolar indeks. Mari kita lihat langsung ke mata uang New Zealand. Sebagaimana harapan kita kemarin di hari Selasa di 0,72, bahkan melampaui angka 0,72 dan hampir kembali menyentuh di angka netral 0,71. Yang mana angka 0,71 merupakan forecast di kuartal kedua 2015 sejak April, Mei dan Juni ya. April, Mei dan Juni itu masuk di kuartal kedua. Nah, kurang lebih ini gambaran untuk mata uang New Zealand sesuai dengan pattern yang kita bentuk. Kemudian dari analisa teknikal dan tekanan harga lebih lanjut, data fundamentalnya juga barangkali mendukung untuk pelemahan New Zealand. Untuk netral New Zealand angkanya di 0,71. Tambahan untuk korelasi pelemahan dolar indeks yang di forecast menurut hemat saya akan memberikan rebound kecil untuk di New Zealand sampai di angka 0,7230-an atau kembali volatile di level-level 0,71 dan 0,72. Ini agak cukup lebar dan di akhir pekan dan di akhir bulan juga ini akan membuat swing olah untuk semua currency ini sangat menarik dan membuat getaran-getaran dari fluktuasi dan yang sangat volatile tinggi nih Pak Dwi. Pak Dwi barangkali dari New Zealand ada tambahan sebelum dilanjut? Secara teknikal saya setuju untuk bearish pattern yang terjadi baik secara channel maupun pattern-pattern kecil lainnya dengan time frame yang lebih kecil. Saya kira artinya tren lebih kuat di New Zealand dollar dibandingkan dengan Australia dollar. Jadi kesempatan bagus juga diikuti di New Zealand dollar. Kemudian dari performa yang terjadi juga jarang terjadi untuk akhir-akhir ini dalam keadaan stagnan. Jadi saya kira following trend diterapkan di New Zealand dollar juga cukup menarik Pak Bos.
Ya, jadi dengan tampilan data dolar indeks tadi di awal saya sampaikan, barangkali spekulasi tingkat tinggi nih kalau kita jual dolar dan beli mata uang lain ya. Oleh karena itu, teman-teman semua untuk memperhatikan kemungkinan di angka support 3 yang bisa disentuh, kalau Anda merasa ada kemungkinan rebound, dan menurut hemat saya juga untuk di akhir pekan ini ada rebound kecil untuk di currency selain US dollar. Mari kita lihat di Australian dollar, estimate di 0,7600 ini sudah hampir menyentuh, saya kira juga sedikit lagi saya kira capai. Kemudian ada eh, rebound kecil untuk di Aussie sampai di 0,77, 100 poin dari 0,76. Ya cukup sempit untuk pergerakan di Aussie. Kemudian di USD Japanese Yen yang paling menarik sesuai dengan target kita di kuartal kedua 2015, hit score untuk maksimum pelemahan yen di 124 sudah tercapai. Oleh karena itu untuk USD Japanese Yen ini saya kira Pak Dwi, dari wave yang terbentuk ya, 1, 2, dan 3 kolom ini ya, 3 row ini, 1, 2, dan 3, dari mulai 118.42, 120.34, dan 122.25 sampai di 124.17, ini sudah ada 3 row di sini yang sudah dia penuhi. Kemudian target hit score 124 juga sudah tercapai. Saya kira untuk spekulasi USD Japanese Yen short sell ya, saya kira tidak ada salahnya dengan penempatan stop loss di 124.60-an. Baik, selanjutnya di pound sterling, dari laporan Monex Daily Report di mana PDB Inggris yang mengkonfirmasi perlambatan ekonomi di kuartal pertama, dari laporan ONS ya, ini saya baru sadar ini Pak Dwi, ternyata ONS ini singkatannya Office for National Statistics ya, bukan one night stand ini Pak Dwi. Ya, jadi dari Bollinger Band Channel ini terbaca lower band di 1.5200 ya, tepatnya adalah pattern di sini. Ini kemungkinan besar akan tersentuh. Kemudian ada rebound kecil ya. Apa yang kita prediksi sampai di kuartal kedua 2015 ini masih menjadi ekspektasi dari besarnya range dan volatilitas dari mata uang pound sterling. Saya kira penurunan mata uang lain dengan perbandingan penurunan mata uang Inggris ini berbeda sekali ya. Terbaca ini polanya sepertinya trend up begitu ya. Namun inilah yang namanya GBP atau exotic currency ini, sangat besar pergerakan dari pound sterling. Saya kira untuk hati-hati di pound sterling selama belum breakout atau menyentuh open daily di 1.520, di bawah 1.520 open daily-nya ini masih akan bertengger di wilayah 1.5360-an dan 1.5250-an. Baik, untuk di euro sendiri yang juga menarik setelah mengalami penurunan dari kenaikan di level 1.13 saya kira di sini. Kemudian angka 61,8% saya coba proyeksi Fibonacci-nya di 1.08. Ini adalah angka tengah untuk di forecast kuartal kedua 2015. Apakah breakout 1.08 di akhir bulan ini dan open daily-nya di bawah 1.08, ini akan membuat euro semakin melemah lagi dan membentuk pola puncak head, di mana pola di sini menjadi left shoulder begitu ya. Nanti di euro, kemudian di emas 1187 sesuai dengan angka tengah yang kita prediksi sudah tersentuh, 1182 juga sudah tersentuh, saya kira sempat membentuk low di 1180-an ya, 1170-an saya kira. Nah, dengan harga rendah di formasi support, saya kira dengan mix data yang panjang dan banyak dari semua wilayah negara Asia Pasifik, Amerika, dan Asia Tengah dan Eropa, saya kira juga akan mendukung emas
menjadi sebuah pilihan dari kekhawatiran volatilitas mata uang ya. Teman-teman semua nanti bisa melihat berita di Daily Report di halaman 2 di bagian informasi Yunani kembali tak pasti ya, di mana yang tadinya ada harapan dari kreditur internasional akan mencapai kesepakatan membantu Yunani, tapi dibantah oleh Wakil Presiden Komisi Eropa ya, Valdis Dombrovskis ya. Ini presidennya barangkali lagi tidur ini Pak Dwi. Ya, wakil presidennya yang cerita ya, dibantah oleh Wakil Presiden Komisi Eropa. Bisa saja nanti ya Presiden Komisi Eropanya lain lagi komentarnya. Oleh karena itu dari perubahan-perubahan data fundamental dan statement petinggi ekonomi, saya kira akan membuat emas menjadi pilihan menarik dengan harga level sekarang di 1180-an, incaran harga beli ya. Lower band di Bollinger Band di 1171 menjadi batasan konfirmasi bearish pattern ya. Selanjutnya untuk USD Kanada, sesuai dengan hari Selasa kemarin, adalah satu currency yang paling saya rekomendasikan untuk posisi beli dolar Kanada, dengan target pencapaian di 1.25 sudah dicapai. Untuk saat ini exit point dulu ya, dikarenakan sudah akhir pekan dan di akhir bulan ya, wait and see dulu, menikmati hasil profit dari 1 dan 2 pekan terakhir. Kemudian untuk di minyak, saya kira range tengah di 59, 50, 60 yang saya gambarkan kemarin ini sudah tersentuh angka support 58.58 dan melewati teritori tengah 58.58, sehingga dari data laporan EIA yang mendorong pemulihan harga minyak dan suplai segala macam, saya kira untuk lebih baik kita lebarkan lagi volatilitas range untuk di minyak di angka 54.00 dan di 62.55. Saya kira ini adalah range yang normal untuk oil di pattern sekarang ini terkait dengan data fundamental ya, sehingga untuk di harga sekarang saya tidak memberikan rekomendasi entry posisi untuk di minyak dikarenakan possibility naik dan possibility turun ini sangat besar sekali kemungkinannya ya. Jadi kalau untuk oil sementara ini saya tidak berikan rekomendasi harga di mana terbaik untuk beli. Namun inilah formasi wave dan range yang kemungkinan akan terbaca untuk pergerakan bulan depan ya. Untuk posisi beli terbaik saya kira dengan menempatkan posisi buy limit di 55 dan 54.00 itu saja. Pak Dwi, ini barangkali morning briefing dan bincang-bincang kita di pagi hari ini barangkali ada diskusi atau pertanyaan tambahan dari floor. Pertama masalah euro Pak, masalah euro saya kira fokus untuk euro sendiri masih tanggal 5 Juni nih, pembayaran untuk Yunani masih beritanya masih kencang, kemudian tren yang terjadi masih turun. Kesimpulan minimal dari dua variabel tersebut membawa kesimpulan bahwa euro sendiri bearish. Meskipun dari beberapa berita jangka pendek terlihat tarik ulur antara bantu atau tidak ya. Namun apabila kita melihat secara kenyataan, Yunani sudah nggak punya dana untuk membayar hutang. Tapi bisa saja terjadi nanti pada tanggal mainnya, bisa seperti contoh pada bulan Mei kemarin, ternyata yang diambil adalah jatah special drawing rate yang ada di IMF dibayarkan kembali ke bayar hutang. Sebetulnya itu untuk mengcover atau menjadi buffer untuk perekonomian dia. Kemudian yang saya ingin tanyakan masalah ini Inggris nih. Menurut opini Pak Fauzi bagaimana nih untuk exit terhadap euro dari bergabungnya ke negara-negara euro, pengaruh terhadap pergerakan mata uang seperti apa nih Pak Fauzi untuk Inggris? Ya, ini memang menyangkut tarik ulur kepentingan dari Yunani sendiri, walaupun dia negara yang penuh dengan risiko default.
tidak bisa membayar hutang kepada kreditur ya, terutama di IMF. Tapi sikap yang penuh dengan resiko dan opportunity dari Yunani ini, dengan alasan Yunani ada kreditur lain dari negara pendonor sebelumnya, yaitu Rusia dan China. Nah, kita lihat dulu di mana porsi besar untuk China atau Rusia mengembangkan jaringan finansialnya. Saya kira untuk 3, 4, dan 5 tahun ke depan, untuk di China pengembangan garis besar jalur sutranya adalah wilayah Asia Pasifik ya, terutama Indonesia ya. Ini dari Cina, sehingga sebenarnya Yunani kalau cermat di situ agak tipis harapan dia bergantung ada harapan lain kalau negara kreditur tidak membantu dia. Sehingga boleh kita katakan secara realistis Yunani tidak boleh berharap besar dari turun tangannya Cina membantu mereka. Kemudian jika Yunani berpikir kreditur tidak memberi bantuan kepada mereka, kemudian peralihan kreditur kepada Rusia juga harus dipandang secara cermat dan tegas, apakah memang ada komitmen dari Rusia, dikarenakan sekarang Rusia sedang sangat sibuk kembali mengurusi Ukraina ya. Tadi malam juga saya baca dan lihat di media ada pengiriman tentara skalanya agak lebih besar dari sebelumnya ke perbatasan Ukraina, kemudian lengkap dengan armada tempurnya. Nah, dua kubu ini yang boleh kita katakan kontra dari kreditur Yunani sebelumnya, IMF, dan dari Dewan Komisioner ECB sendiri, akan membuat Yunani sebenarnya di antara tepi jurang ya. Jika tidak ada kesepakatan dari mana-mana, maka yang terjadi adalah gejolak dan perpecahan secara wilayah dan kekuasaan di Yunani, dan ini akan menambah resiko keluarnya Yunani dari Eropa atau negara lain yang tidak ingin mengambil resiko lebih dahuluan keluar dari Uni Eropa. Salah satu contohnya adalah Inggris. Saya kira gambaran dari Inggris dengan bersikap akan keluar dari Uni Eropa ini akan sangat menghancurkan mata uang tunggal Uni Eropa. Selama tidak ada konsensus ataupun kesepakatan dari talangan kebijakan-kebijakan yang mendukung Uni Eropa, maka secara de facto negara-negara yang tadinya menggunakan mata uang euro akan kembali ke mata uang dasar mereka ya. Seperti Inggris sendiri tetap menggunakan mata uang pound sterling, dia tidak menggunakan mata uang euro nih Pak Dwi ya. Dari dulu juga kita heran kenapa ada mata uang euro, tapi kalau kita ke London ya euro diterima juga, tapi kalau kita tidak diwajibkan sekali kita menggunakan euro, tapi pakai pound sterling juga bisa. Nah, seperti Jerman juga akan menggunakan Deutschmark. Negara-negara yang dengan basis fundamental dan finansial yang cukup gede, cukup tinggi, ini mereka tidak merasa khawatir jika ada perpecahan di Uni Eropa. Yang menjadi pemicu dari krisis ini adalah jika Yunani hancur, kemudian ada kesempatan negara-negara lain atau negara-negara yang punya kepentingan membuat dalih Yunani ini sebagai dasar trigger pemicu kehancuran sistem finansial global dari Eropa. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya Pak Adi dari sisi dunia finansial. Coba kita cermati dulu teman-teman secara serius dari Monex Daily Report di bagian halaman 3 saya kira, di mana Morgan Stanley ini menaikkan rating saham General Motor menjadi netral. Kita masih ingat sekali bahwasanya General Motor pernah dinyatakan bankrupt ya, pernah dinyatakan pilot, dan sekarang Morgan Stanley dengan mudah sekali menaikkan rating saham menjadi netral. Bagi investor awam yang masih pemula atau baru akan melihat ini sebuah kesempatan entry point masuk ya. Tapi bagi saya ini ada risiko dan kemungkinan pelaku pasar modal yang sudah menahan long posisi sejak lama kesempatan untuk exit point jika ada entry point yang baru. Nah, oleh karena itu Pak Dwi,
yang paling berpengaruh nanti adalah di pasar finansial, terutama dengan suku bunga Amerika yang kemungkinan akan naik, akan menjadi sebuah alasan ataupun trigger uh, kehancuran dari sistem finansial secara parsial. Saya kira dari pasar modal dulu dari Uni Eropa. Kalau kita lihat dari Asia sendiri, Nikkei, Kospi, dan Hang Seng ini bergerak naik, tapi di Eropa ini DAX-nya turun ya. Nah, ini yang menjadi sebuah kekhawatiran sebenarnya, dari arus modal yang keluar dari pasar modal di Eropa, akan tertahanlah arus modal baru ini eh, di negara-negara yang menjadi fokus pengembangan investasi. Saya melihat Pak Ade, apa yang dilakukan oleh China sekarang, mereka lagi fokus dengan Asia Pasifik ya, tidak lagi dengan Yunani. Maka Yunani sangat konyol kalau dia masih berharap kepada si China. Nah, Asia Pasifik sedang dipupuk oleh AIIB, oleh China, maka kesempatan arus modal besar itu akan datang dari wilayah Eropa masuk ke Asia Pasifik ya. Apakah pengembangan infrastruktur, pengembangan jaringan bawah laut, kemudian jaringan antara benua dan kontinental, jembatan-jembatan layang dan raksasa segala macam, kabel serat optik dan satelit segala macam, ini akan terfokus di Asia Pasifik karena jalur lintas transportasi laut yang selama ini melewati Selat Malaka, melewati Sumatera, Batam, dan Singapura, akan dipenggal dan dipotong melalui jalur baru dari Thailand seperti apa yang beberapa bulan lalu saya gambarkan. Ada terusan dan teluk baru yang sedang dikorek di sana dari Thailand. Nah, ini akan menguntungkan dari Asia Pasifik sendiri pengembangan di sana, tapi Eropa yang di sana saya kira akan menjadi vakum. Saya kira kehancuran global tidak akan terimbas secara sistemik dari apa yang terjadi jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Nah, fokus kita sekarang adalah memperhatikan dari kepanikan yang terjadi dari Eropa, kemudian arus modal yang kembali percaya kepada negara-negara yang sedang berkembang, ini akan secara perlahan namun pasti akan menggerakkan aset safe haven ya, dikarenakan orang Asia lebih cenderung suka dengan fisik ya, dengan fisik alat investasinya. Tentu emas akan menjadi menarik ya. Itu saja Pak Di, barangkali gambaran besar dari apa yang terjadi jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Oke, kesimpulan aja langsung, saya kira dari pembicaraan tadi arahnya masih dalam keadaan negatif di euro terhadap US dollar. Kemudian dari Inggris sendiri, kekhawatiran untuk keluar dari zona Eropa membawa pengaruh juga terhadap pelemahan jangka pendek ya di Inggris. Kemudian dari China, saya kira memang betul China fokus untuk bergaul ke perekonomian dunia, dibuktikan dengan sebetulnya dia menempatkan dana yang cukup besar 200 billion dolar di IMF. Kemudian dia juga merencanakan untuk membangun suatu bank, yaitu Asia Infrastructure Investment Bank, yang saya kira wajib diperhitungkan oleh negara institusi pendonor lainnya termasuk World Bank. Kemudian ADB, ternyata China juga memberikan kontribusi yang cukup. Kemudian apabila dari sisi politik, di kawasan Tiongkok, beberapa pulau yang jadi konflik, ternyata dia juga membangun lapangan terbang ya. Kemarin ada berita bahwa patroli Angkatan Udara Amerika Serikat ternyata diusir ya sama daerah China, sehingga hal ini membawa pengaruh terhadap negatif konflik yang lebih jauh apabila diladeni. Jadi saya kira pergerakan untuk di China sendiri berusaha untuk mengelola pangsa pasar dia di wilayah Asia dengan bantuan-bantuan dari China, kemudian di kawasan Eropa juga saya kira masih dalam keadaan negatif kali ini. Jadi ada beberapa sisi, ada 3 sisi ya yang bisa diambil kesimpulan bahwa cukup menarik pergerakan-pergerakan dari mata uang maupun fundamental ekonomi yang kita perhatikan perbahasan, maksud saya ekonomi indikator yang kita lihat juga cukup menarik, membawa pengaruh terhadap pergerakan di beberapa mata uang. Untuk Australia dollar seperti terlihat pada chart masih dalam keadaan
di mengarah ke angka 0,76 yang merupakan kuartal kedua tahun 2015 ini, saya kira tercapai. Fundamental atau berita yang ada di Australia masih dalam keadaan negatif, menginginkan bahwa mata uang terus menurun untuk memberikan efek yang cukup positif terhadap pendapatan dari sisi ekspor. Kemudian kalau kita melihat di dolar yen, Pak Fodi, dolar yen saya kira 124,64 mengarah ke situ. Dolar semakin kuat dan semakin melemah. Kemudian kita melihat dari Nikkei-nya juga masih berada di wilayah atas, ya, wilayah atas. Kemudian kalau kita melihat support untuk di dolar yen, kesempatan untuk pengambilan posisi sell jangka pendek saya kira, dikarenakan dari sisi candle masih dalam keadaan up, di target untuk sell di 123.10 untuk take profit. Kemudian saya kira New Zealand dollar cukup menarik juga, selain Australia dollar dari US dollar tadi, target ke 0,7114 dengan chart daily. Kemudian kuartal kedua saya kira berkisar ke angka 0,71. Apabila fundamental masih tetap sama, saya kira masih dalam keadaan mengarah turun. Oke, demikianlah morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat disampaikan ke calon investor. Mudah-mudahan menjadikan wawasan bagi kita juga untuk melihat seberapa jauh pengaruh pasar terhadap data-data yang ada di bidang ekonomi. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk morning briefing kali ini. Selamat pagi dan selamat bekerja.